kembali dalam ibadah sekolah minggu online. Tetap semangat sekalipun masih online ibadahnya. Adik-adik di rumah tetap ibadah dan semangat memuji Tuhan. Oh ya adik-adik, pada ibadah kita kali ini akan ditemani oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Ada Kak Andes, ada Kak Cila, ada Kakaknya, ada Kak Rena, dan abang pemusik kita yang ganteng, Abang Lorenzo. Apa kabarnya? Luar biasa. Oke adik-adik, tetap semangat. Kita akan mulai ibadah, tapi sebelumnya kita akan pemanasan dulu ya. Kakak undang adik-adik semua berdiri. Ayo semua berdiri. Kita akan mengangkat lagu pujian kepada Tuhan. Siap ya? Yesus adalah Raja dari segala raja. Dan kita, adik-adik, adalah anak Raja, berarti anak Tuhan Yesus. Oleh karena itu adik-adik, kita sebagai anak Raja, anak Tuhan Yesus, kita akan mengangkat lagu pujian buat Raja kita, Raja Tuhan Yesus. Aku adalah anak Raja. Semangat ya! Selamat hari Minggu, anak-anak sekolah minggu HKBP Jambi 1. Sekarang kita siapkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita untuk memuji Tuhan. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Amin, kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik persiapkan Alkitabnya, persiapkan hati dan pikirannya. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu hari ini. Sudah siap adik-adik? Sebelumnya kita akan bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita dengarkan hukum Taurat pada minggu kita hari ini, yaitu dari hukum Taurat ke-5 sampai dengan 10.
Titah yang kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam. Jangan engkau membunuh. Titah ketujuh. Jangan engkau berzina. Titah kedelapan. Jangan engkau mencuri. Titah kesembilan. Jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Sama-sama kita mengucapkan, ya Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Banyak hal yang kita lakukan dalam 1 minggu ini yang sudah membuat mama papa bersedih, kakak sekolah minggu mungkin bersedih karena apa? Tidak mengirim aktivitas contohnya, terlebih hati Tuhan yang bersedih. Kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk berdiri, kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 35, Tercurah Darah Tuhan. Pengampunan dosa. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk meminta pengampunan segala dosa-dosa kita. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel firman Tuhan pada minggu kita hari ini yaitu diambil dari kitab Matius pasal 23 dimulai dari ayat 23 sampai dengan ayat 28. Demikian firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang ada di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengarkan firman Tuhan
serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mengakui iman percaya kita. Sebelumnya adik-adik berdiri dan kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 37A, Batu Karang yang Teguh. Marilah kita sama-sama mengaku iman kita dan kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita adalah anak Allah, anak Tuhan Yesus. Dan Yesus menginginkan kita semua anak-anaknya bersinar dimanapun kita berada. Bersinar lewat apa? Lewat perbuatan, perilaku dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu hari ini juga kita akan bersinar. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh para tua. Tapi sebelumnya adik-adik, kita akan mengangkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 424, Yesus menginginkan Daud. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, bersyukur bahwa hari ini Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena berkat Tuhan yang luar biasa, kami dapat beribadah kembali walaupun beribadah dalam ibadah online Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati adik-adik, agar adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Juga berkati kami kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik. Kayaknya adik-adik sekolah minggu tahu kan kakak lagi di mana? Nah, mungkin adik-adik sekolah minggu ada yang teringat atau ada yang lagi, kakak lagi di mana ya latarnya ya? Kalau dulu waktu sebelum pandemi kita sering kesini nih. Nah, itu tentang background kakak yang di belakang. Tapi kita nggak mau bahas background ataupun lokasi kakak saat ini. Kita mau bahas tentang firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam cerita Alkitab, adik-adik sekolah minggu buka Alkitabnya yuk. Dari Amsal 17 ayat 6. Kakak bacakan dulu ya. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Kakak ulangi sekali lagi ya. Mahkota
orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Satu ayat ini sangat berguna bagi anak-anak sekolah minggu, terutama juga bagi kakak-kakak. Nah, untuk tema pada minggu hari ini itu adalah anak adalah mahkota orang tua. Adik-adik tahu kan arti mahkota itu apa? Nah, kalau misalnya adik-adik sekolah minggu pernah lihat mahkota ataupun pernah pakai mahkota di kepalanya, mahkota itu kalau pada zaman dahulu itu sering dipakai, kalau dalam Alkitab itu sering dipakai itu sama Raja Daud dan Raja Salomo kalau di Alkitab. Mereka itu pakai itu untuk apa ya? Nah, kalau mahkota di dalam Alkitab itu merupakan suatu perhiasan. Apalagi kalau adik-adik, kalau misalnya apalagi adik-adik sekolah minggu yang perempuan nih sering main Barbie, ada mahkotanya, terlihat cantik kan? Nah, jadi kalau mahkota itu berarti kayaknya berguna ataupun bisa membuat orang semakin cantik, bisa membuat orang semakin tampak indah, kan gitu. Jadi kalau dalam Alkitab ketika Raja Daud sama Raja Salomo pakai mahkota di kepalanya, itu semua orang tunduk. Nah, tunduk dalam arti semua rakyat memuji, memuliakan raja tersebut. Jadi mahkota itu sangat berguna loh. Nah, jadi di sini kakak mau cerita kalau mahkota itu berarti suatu perhiasan. Suatu perhiasan di mana mahkota itu bisa membuat orang yang memakainya tampak cantik, tampak indah. Kemudian orang yang lihat juga, ih bagus ya, ih cantik ya, kan gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi adik-adik sekolah minggu, mahkota itu artinya adalah sesuatu yang ada dalam diri adik-adik sekolah minggu untuk bisa dilihat oleh orang-orang bahwa adik-adik sekolah minggu itu sangat berguna. Contoh, kakak punya ilustrasi nih. Misalnya, apalagi kemarin waktu adik-adik terima rapor, waktu sebelum pandemi atau adik-adik yang horong 3, itu kan sudah nikmatin tuh yang namanya belajar tatap muka, ya kan gitu. Kalau belajar tatap muka, pasti terima rapornya juga bukan online kan? Terima rapornya di sekolah. Nah, contohnya, adik-adik sekolah minggu ketika terima rapor, dapat nilai yang paling bagus, terus dapat juara kelas. Terus orang tua yang terima rapornya, kan gitu. Orang tua yang terima rapornya. Orang tua ketika terima rapor dipanggil guru. Ranking 1, ranking 2, ranking 3. Dan adik-adik kebetulan dapat peringkat di antara 1 sampai 3. Nah, adik-adik sekolah minggu pasti bangga kan? Gitu juga dengan orang tua ketika nama adik-adik sekolah minggu dipanggil ke depan untuk terima sesuatu yang berharga dari gurunya. Orang tua bangga, adik-adik juga pasti bangga, kan gitu. Nah, itu salah satu ilustrasi kalau anak itu adalah mahkota dari orang tua. Artinya, apa yang diajarkan oleh orang tua itu adik-adik terima, dan adik-adik juga bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi adik-adik itu selain bangga, orang tuanya juga bangga. Nah, itulah pengertian mahkota di dalam kehidupan sehari-hari, terutama khususnya bagi adik-adik sekolah minggu dan bagi kakak juga. Kakak juga dulu seperti itu kok. Kakak Cua waktu zaman sekolah itu puji Tuhan terus membuat orang tua bangga. Nah, adik-adik juga jangan sampai adik-adik salah untuk dalam melangkah. Artinya melangkah seperti apa kakak? Contoh misalnya dalam sekolah ataupun dalam rumah, orang tua selalu mengajarkan, "Nak, kamu jangan sampai membuat kesalahan ya di sekolah." Nah, ternyata adik-adik di sekolah membuat kesalahan. Nah, jadi siapa yang salah? Orang tua atau adik-adik? Ayo, siapa yang salah? Adik-adik kan? Karena orang tua kan di rumah mama papa selalu ngomong, nanti kalau di sekolah adik-adik jangan ini ya, anak-anak jangan salah ini ya, jangan bertingkah yang aneh-aneh, jangan main-main, jangan temennya dicagil, ataupun jangan kalau misalnya belajar harus belajar yang rajin. Nah, di situ
adik-adik harus berpikir, oh iya mama sudah pesen nih, jangan nyagil temannya, harus belajar yang rajin, apalagi sekarang lagi online, ya kan, lagi belajar daring. Baik adik-adik horong 1, horong 2, horong 3, bahkan adik-adik yang kelas 1 SMP itu belajarnya pasti semuanya belajar online. Nah, di sini pesan kakak, adik-adik harus tetap menjadi mahkota bagi orang tua kita, bagi Tuhan Yesus yang terutama. Jadi, adik-adik jangan sampai yang namanya membuat hati orang tua kita menjadi sedih, menjadi nangis. Adik-adik sekolah minggu tidak tahu kan kapan orang tua kita melihat kita sedih. Kadang orang tua kita itu melihat kita sedih, mereka tidak pernah menunjukkan kesedihan mereka, ya kan? Nah, jadi untuk itu adik-adik sekolah minggu harus tetap menjadi mahkota bagi keluarga, bagi Tuhan Yesus yang terutama, dan bagi teman-teman. Namun, di samping itu, kita harus tetap mengandalkan Tuhan agar semuanya itu bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kehidupan kita yang akan datang dan yang kita jalani sekarang. Nah, adik-adik sekolah minggu, masih ingat nggak dengan firman Tuhan hukum Taurat yang kelima? Apa coba? Iya, benar. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Nah, firman ini juga terkait ke situ loh adik-adik. Nah, contoh salah satunya, seperti yang tadi udah kakak bahas tentang pembelajaran di sekolah. Kan tugas adik-adik cuma satu, sekolah, belajar yang rajin, supaya orang tua juga senang sama adik-adik, bangga terutama, itu yang pastinya. Nah, adik-adik, di zaman pandemi sekarang, jangan menyia-nyiakan apa yang sudah dikasih sama orang tua. Kalau belajar, ya belajar. Contoh hal kecil yang bisa membuat orang tua kita sedih. Contohnya, adik-adik kan udah belajar pakai handphone. Jangan sampai adik-adik menyalahgunakan yang sudah diberikan orang tua. Contohnya, kan adik belajar perlu kuota toh? Kuota itu digunakan ya untuk belajar saja. Jangan ada adik-adik yang menggunakan kuotanya untuk bermain game, terus nonton TikTok, apalagi adik-adik sekolah minggu kakak yang perempuan. Kakak tahu loh, pasti adik-adik itu banyak yang seperti itu. Karena adik kakak juga seperti itu. Cuman kakak selalu mantau supaya kedepannya jangan seperti itu. Nah, adik-adik jangan ya. Artinya adik-adik tetap harus memberikan yang terbaik bagi orang tua. Karena apalagi tugas adik-adik hanya satu yang bisa membanggakan orang tua, sekolah, belajar yang rajin. Kemudian kakak punya ayat emas nih buat adik-adik sekolah minggu. Kalau masih ingat, ini ada lagunya juga loh. Efesus 6 ayat 1. Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Sekali lagi. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Nah, adik-adik, Efesus 6 ayat 1, kalau kakak baca, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat ini sangat berguna dalam kehidupan kita. Bahkan untuk kakak pribadi sampai sebesar ini ayat sangat berharga sekali. Ini ayat bisa membuat bangga orang tua terhadap kita, dan kita pun bangga terhadap orang tua kita. Jadi tugas untuk horong 1, untuk adik-adik yang horong 1, hafal dan nyanyikan tugas ayat ini, Efesus 6 ayat 1, dan kirimkan ke kakak sekolah minggunya ya. Dan ini menjadi tugas untuk adik-adik sekolah minggu. Dan juga pesan kakak untuk ibadah kita minggu ini, hormatilah orang tuamu agar engkau tetap menjadi bangga, dan orang tua juga menjadi bangga terhadap apa yang sudah adik sekolah minggu lakukan, dan juga rajin ke sekolah. Jangan sampai membuat hati orang tua kita sedih. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini.
Kita mau berdoa, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan, buat penyertaan, buat berkat, buat kata-kata rohani yang bisa kami sampaikan sebagai kakak-kakak sekolah minggu. Bapa kami yang baik, di sini kami berdoa bersama anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap langkah kami Tuhan, agar apa yang telah kami kerjakan, agar apa yang telah kami lakukan bisa membuat orang tua kami bangga Tuhan. Dan juga Tuhan, bantulah kami Tuhan, agar kami ya Tuhan tidak melakukan hal-hal yang membuat hati orang tua kami sedih, terutama hati Tuhan. Tuhan, berkati kami ya Tuhan dalam sekolah kami Tuhan, masing-masing ya Bapa, agar kiranya di masa pandemi ini Tuhan, kami semakin menjadi lebih rajin, lebih berbakti kepada orang tua, lebih semangat untuk belajar, dan juga bisa membanggakan orang tua kami dalam hal belajar di sekolah Tuhan. Tuhan, berkati setiap juga kegiatan orang tua kami Tuhan di masa pandemi ini ya Tuhan, agar kiranya ya Bapa, orang tua kami tetap sehat Tuhan, dan bisa ya Tuhan untuk mencari sebagian dari rezeki, agar kami bisa tetap sekolah dan bisa menikmati apapun yang menjadi berkat Tuhan di masa pandemi ini ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Semoga minggu ini menjadi minggu yang penuh berkat buat adik-adik sekolah minggu. Shalom. Kita bernyanyi dan kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik, siapkan persembahannya. Kita akan melakukan persembahan. Sebelumnya kita akan bernyanyi dari Ende, Bison Adong Tuhan Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, selamat bersuka cita.